kita harus minta Tuhan untuk membantu kita bersama-sama. Semoga kita bisa dijauhkan dari seluruh musibah. Ini saatnya juga kita tetap berbagi. Yuk, saya ajak, selain berdoa, mari kita berbagi. Yuk. Mari kita ulurkan tangan kita sebagai bagian dari ibadah dan kita berbagi buat sesama. Tapi bismillah ya, mudah-mudahan tadi dengan kita berpikir bersama, ya bekerja bersama, berdoa dan tidak lupa dengan sesama, insya Allah ini semua bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Setuju seperti yang disampaikan Kak Sigit dan Kak Filin, kita harus bersyukur dan sudah selayaknya lah kalau kita juga memberikan yang terbaik bagi sesama. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Banyak yang mengalami kemerosotan penghasilan walaupun mereka sudah bekerja. Banyak juga dan tidak sedikit orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang terkasih karena COVID-19 ini. Mari kita ketuk pintu langit bersama-sama agar Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi mengizinkan sukses yang kita inginkan bisa kita raih. Yang pertama ini adalah Bapak Farkan, usianya 80 tahun, tinggal bersama istrinya dan anaknya yang sudah lama menjanda dengan 3 anak yang masih bersekolah. Beliau seorang marbot selama puluhan tahun dan sekarang nggak bisa bekerja lagi karena kakinya patah setelah bekerja untuk membersihkan musola. Anaknya pun sudah tidak bekerja karena sehari-harinya sebagai asisten rumah tangga paruh waktu, sekarang dirumahkan akibat physical distancing yang diterapkan. Dan yang kedua ini adalah Bapak Pasya dari Gomong, Mataram. Usianya 60 tahun, keadaan kakinya tidak bisa berjalan normal, seperti kebanyakan dari kita semua. Keadaan itu membuat dia harus memilih hidup tanpa menikah, dan saat ini sebatang kara berharap dari para tetangga sekitar untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun buat dia hanya cukup untuk sekedar makan sehari-hari. Tinggal sendirian, tanpa pekerjaan, tanpa teman dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu Munadira usianya 50 tahun, tinggal di Pati, Jawa Tengah. Suaminya sebagai jasa perbaikan sol sepatu di sebuah halte bus di daerah Pati. Dan sekarang ini sudah tidak bekerja lagi karena tidak ada orang bepergian dan menggunakan jasanya. Untuk membantu kehidupan sehari-hari, beliau jualan nanas madu di sebuah daerah di dekat Sekar Gading dan menjadi relawan untuk bersih-bersih masjid di daerah situ. Ini adalah Ibu Wahyuti, 40 tahun, sehari-hari asisten rumah tangga juga dan sekarang juga dirumahkan. Anaknya 3, sedang masuk sekolah kelas 1 SMA, kelas 6 SD, perlu bantuan untuk biaya sekolah anaknya. Suaminya seorang pekerja ojek online. Kalau kita dulu punya penghasilan yang bisa kita andalkan untuk mencukupi untuk biaya sekolah anak-anak, untuk biarpun sederhana, tapi kita masih mampu untuk menghidupi anak-anak. Tapi setelah pandemi kita nggak boleh jualan dan berkerumun. Saya membutuhkan untuk pendidikan anak-anak saya karena sekolah di untuk online semua dan hanya memfasilitasi 1 HP untuk 5 orang anak-anak. Ya. Saya pengen dengar ada yang kecil di belakang ngomong dong. Ini anak saya yang paling kecil. Monggo. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Allah sudah memberikan rezeki buat Ibu. Barusan ada seorang kawan di grup ini
bersedekah 1 HP buat Bu Sulastri, yang insya Allah bisa dimanfaatkan buat Ibu Sulastri, 1 HP baru untuk keperluan belajar dari anak-anak Ibu. Bu Sulastri, kalau untuk makan sehari-hari gimana Bu? Saya sering dibantu tetangga, karena memang anak-anak masih kecil-kecil, itu banyak membutuhkan asupan makanan, terutama kayak sembako, kayak sering dibantu sama kelurahan, sama orang tetangga-tetangga sebelah, kalau memang suami masih belum bekerja. Bu Sulastri, alhamdulillah banyak ahli sedekah di sini. Barusan ada WA juga ke saya. Ada 1 orang yang akan membiayai salah satu dari anak Ibu untuk sekolah tiap bulannya. Alhamdulillah, dari kawan kami yang di Pulau Seberang. Ada lagi teman-teman nanti yang siap untuk mensupport paket data buat sekolahnya anak-anak Ibu Sulastri. Mudah-mudahan jadi berkah buat Ibu Sulastri dan Bapak, dan kembali bisa beraktivitas. Ada banyak orang-orang seperti Ibu Sulastri yang sudah kita survei, ada banyak banget di luar sana. Mari kita ringankan tangan kita, karena sesungguhnya sedekah itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Bu Sulastri, tapi sedekah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Insya Allah itu yang akan terjadi jika kita bersedekah. Bu Sulastri ataupun yang lain hanyalah objek dari sedekah kita, karena Allah akan memberikan balik ke kita lebih dari 10 kali lipat.